Wah, kita udah berhasil nih mengetahui cara untuk membuat SIM tanpa menggunakan calo. Wah, buat teman-teman yang mau tahu informasi lengkapnya, wajib tonton videonya sampai habis. Video ini dipersembahkan oleh Arena Publik, informasi dari rakyat untuk masyarakat. Hai halo teman-teman semua, kembali lagi di sini sama Mimin di channel YouTube Arena Publik. Wah, gimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Oke, teman-teman semua, di video kali ini Mimin akan sampaikan kepada teman-teman terkait dengan beberapa tips-tips gitu ya, terkait dengan penggunaan dokumen-dokumen kependudukan. Nah, di video kali ini Mimin sampaikan kepada teman-teman terkait dengan SIM ya. Nah, lebih tepatnya di sini Mimin akan sampaikan cara untuk membuat SIM tanpa menggunakan calo. Jadi kalau orang-orang awam, orang-orang di desa itu biasanya mereka takut akan proses pembuatan SIM yang cukup ribet gitu ya teman-teman, yang cukup susah gitu ya. Jadi mereka itu nggak mau ribet dan nggak mau kehabisan waktu. Nah, gimana caranya? Biasanya mereka akan menggunakan calo-calo yang menawarkan diri untuk membantu mereka. Nah, calo itu apa sih? Jadi calo itu merupakan maklar gitu ya teman-teman. Jadi ada perantara yang memberikan jasa pengurusan atau jual beli sesuatu dengan imbalan upah. Seringkali beroperasi di luar jalur resmi gitu ya. Dalam praktiknya, calo ini sering memanfaatkan koneksi orang dalam gitu ya untuk mempercepat proses perizinan atau pemborongan tiket. Namun mengenakan tarif tinggi yang merugikan konsumen. Tuh, calo tuh pakai tarif yang cukup tinggi teman-teman. Jadi kayak misalkan ada calo untuk pembuatan mengurus kartu keluarga di Samsat gitu. Di Dukcapil gitu teman-teman. Nah, itu biasanya dikenakan tarif 175 sampai 100.000. Padahal kalau kita ngurus sendiri di Dukcapil itu gratis teman-teman, bikin KTP itu gratis sebetulnya tanpa pakai calo. Nah, itu orang Indonesia tuh banyak malesnya gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita pakai calo ya, karena calo itu tidak resmi ya teman-teman, ilegal dan biayanya juga mahal gitu ya teman-teman semua. Lebih baik teman-teman terjun langsung aja gitu ya kalau kita mau bikin SIM. Nah, gimana caranya teman-teman? Sekarang tuh udah gampang banget cara bikin SIM. Jadi teman-teman bisa daftar melalui aplikasi Korlantas Digital seperti ini ya. Nah, semua dokumen-dokumen yang Mimin sebutkan di video sebelumnya ya, kayak KTP, terus lagi ada surat keterangan sehat sama hasil tes psikologi, itu bisa teman-teman upload untuk pengujian berkas di menggunakan aplikasi. Jadi teman-teman nggak perlu antri berkas di Samsat lagi, udah ada aplikasi digitalnya gitu ya. Itu lebih mudah teman-teman, udah ada aplikasi digital. Jadi teman-teman nanti di Samsatnya itu tinggal ujian teori sama ujian praktik aja gitu teman-teman, caranya gitu ya, gampang banget. Jadi siapkan dokumen-dokumen yang tadi Mimin sampaikan ya, jangan pakai calo ya teman-teman. Tinggal siapin aja eKTP sama fotokopinya, surat keterangan sehat dari dokter sama surat hasil tes psikologi yang biasanya kita lakukan di Satpas. Jadi bisa tuh 1 hari kerja itu biasanya udah dapet SIM-nya kita teman-teman ya. 1 hari kerja itu udah bisa kita dapatkan SIM-nya. Seharusnya seperti itu, prosesnya tidak cukup sulit ya teman-teman. Untuk ujian-ujiannya itu tidak bisa melalui aplikasi, jadi kita harus tetap datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan ujian praktik. Kalau kita pakai calo, ya ada beberapa calo yang memang menawarkan kita tidak perlu datang ke kantor Samsat, jadi tiba-tiba udah dapat SIM aja, nggak usah ujian praktik sama ujian teori. Nah, itu teman-teman biasanya SIM-nya, bahasanya kalau orang ini SIM nembak gitu ya teman-teman ya, SIM-nya nembak gitu ya, dia nggak ujian sama sekali. Nah, seperti itu. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman semua ya. Kita harus ujian, harus melaksanakan prosedur dengan sangat baik dan juga teratur dan juga sejujur-jujurnya. Seperti itu teman-teman. Semoga informasi yang Mimin sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share terus video kita supaya teman-teman gak ketinggalan update video-video terbaru lainnya. Dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye-bye teman-teman.